Akibat cemburu, seorang DJ dianiaya kekasih. Gelapkan kendaraan, Pak Sutri ditangkap. Biawak ukuran besar ditangkap. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, Kompas Pagi inilah selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi dari Jember. Seorang perempuan penghuni rumah indekos di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di halaman rumah kosnya. Hasil pemeriksaan polisi terdapat ceceran darah keluar dari mulut korban, namun tak ditemukan luka di tubuhnya. Warga Jalan Lejen S. Parman, lingkungan Klucing, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumberjari, Jember, dihebohkan dengan tewasnya seorang perempuan di rumah indekosnya. Korban bernama Nurisma Ayu berusia 24 tahun ini merupakan warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Sejumlah tetangga bersama Ketua RT setempat melaporkan penemuan jenazah ini ke polisi. Tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Korban tinggal di rumah indekos ini bersama suami dan anaknya yang masih berusia 9 bulan. Hasil olah tempat kejadian perkara tak ditemukan luka di tubuh korban. Polisi kini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya korban. Kok di sini? Itu sendiri tidak tahu, tahunya kayak gini sudah geledak ada penjawab. Sudah berapa lama tinggal di sini dari informasi? Belum tahu saya, karena tidak rapor saya gitu. Tahunya sudah gini. Kondisi pertama kali ditemukan bagaimana, Pak? Sudah berdarah sudah. Bagian mana yang berdarah, Pak? Dari mulut sama itu. Ada luka-luka yang lain? Tidak ada. Tapi darah sampai ke kaki. Di sini memang anak kos putra apa putri, Pak? Putra dan putri di sini. Bahkan bersuami juga di sini. Campur, Pak. Dan ini juga ada suaminya ini. Ada suaminya. Ini sendirian atau gimana, Kok? Ada suaminya. Habis memandikan putrinya yang usia 9 bulan. Setelah itu putrinya ditaruh di atas kasur. Korban ini mengeluh sakit, teriak-teriak minta tolong sampai keluar. Dari keluar itu banyak tetangga sekitar kamar atau teman kos yang membantu korban. Untuk di TKP kami periksa semuanya, jadi barang korban apakah ada indikasi keracunan makanan dan lain sebagainya. Untuk korban kami evakuasi, kami bawa ke ruang mayat untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Seorang perempuan yang bekerja sebagai DJ di Kota Malang menjadi korban penganiayaan pasangannya. Pelaku mengaku kesal dan cemburu saat melihat korban menerima saweran. Kasus penganiayaan ini sempat viral di media sosial saat korban mengunggah videonya usai dianiaya oleh pasangannya sendiri. APH pelaku penganiayaan seorang DJ di Kota Malang ini ditangkap pada 27 November setelah korban melapor ke Polresta Malang Kota. Pelaku yang merupakan kekasih korban ditangkap di rumah orang tuanya di Wagir, Kabupaten Malang. Dalam keterangan pada wartawan, Kapolresta Malang Kota Kombes Nanang Haryono bilang bahwa pelaku dan korban menjalin hubungan sejak 2022 lalu. Penganiayaan ini terjadi karena pelaku cemburu. Korban yang berprofesi sebagai DJ menerima saweran. Pelaku yang menganiaya korban melakukan perbuatannya di bawah pengaruh minuman keras. Usai dianiaya, korban mengalami luka lebam di mata dan luka sobek di bawah mata. APH ini dengan pelapor yaitu US mempunyai profesi bersama, yaitu sama-sama di DJ. Motif dari pelaku melakukan kekerasan yang jelas adanya kecemburuan dari pelapor. Kenapa pelapor atau korban terima uang sawer dan sebagainya. Di situ terjadi cekcok mulut. Setelah ditangkap, pelaku APH minta maaf atas perbuatannya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Masih seputar berita kriminal, polisi tangkap pasangan suami istri di Bangkalan, Jawa Timur atas laporan penggelapan puluhan sepeda motor milik kerabatnya. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di sebuah hotel di Surabaya. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah kamar hotel di Surabaya yang menjadi tempat persembunyian pelaku penggelapan sepeda motor. Agus beserta istrinya, Subaidah, tak berkutik saat disergap polisi di tempat persembunyiannya. Keduanya dilaporkan atas kasus penggelapan sepeda motor milik kerabat serta orang-orang terdekat mereka. Ada 10 orang yang menjadi korban tipu daya pasangan ini. Kasat Reskrim Polres Bangkalan menyebut modus pelaku meminjam sepeda motor korban untuk menjenguk orang tuanya. Peran istri yang melancarkan tipu dayanya berhasil menguasai sepeda motor. Sementara sang suami menggadaikan motor pinjaman kepada seorang sebagai penadah. Istri meminjam sepeda motor milik korban. Selanjutnya suaminya inisial AS yang menggadaikan kepada penadah. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seekor buaya muara di Jember berhasil ditemukan dan ditangkap warga saat sedang bertelur di kawasan Ladang Jagung. Buaya berukuran lebih dari 2 meter ini ditangkap bersama 39 butir telur. Inilah video amatir detik-detik menegangkan warga menangkap seekor buaya muara ini yang ditemukan di Ladang Jagung, pinggir Sungai Bondoyudo, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Menggunakan kayu dan tali, warga akhirnya berhasil menangkap buaya muara dengan panjang lebih dari 2 meter tersebut. Tengah bertelur karena di sekitarnya ditemukan 39 butir telur. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi buaya muara ke tempat penangkaran sementara Jember Mini Zoo di Kecamatan Kaliwates, Jember. Mendapatkan informasi bahwa di daerah Cakru Kencong itu ada buaya, tapi sudah dievakuasi dengan warga. Damkar tinggal mengambil aja untuk di penyelamatan, untuk diserahkan ke pihak penangkaran yang BKSDA ataupun yang mau menerimanya. Itu jenis buaya apa? Oke, untuk jenis buayanya kita buaya muara, Pak. Nama latinnya Crocodylus porosus. Biasa kita temui di rawa-rawa juga di sungai-sungai. Untuk perlakuan telurnya saat ini bagaimana? Ya, untuk perlakuan telurnya kita inkup dulu supaya kita bisa menetaskan telur-telur yang ada di kemarin yang ada temuan masyarakat. 34 satwa liar hasil dari penangkapan di Madiun diserahkan ke BBKSDA Jawa Timur. Puluhan satwa ini terdiri 33 ekor ular dan 1 biawak yang selanjutnya akan menjalani perawatan di kandang transit BBKSDA di Sidoarjo sebelum dirilis ke habitatnya. Sebanyak 34 satwa liar berbagai jenis diserahkan oleh relawan Jaga Satwa Indonesia atau JSI kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Provinsi Jawa Timur. Satwa yang diserahkan merupakan hasil rescue oleh pemadam kebakaran kota dan Kabupaten Madiun serta dari masyarakat. 34 satwa liar tersebut terdiri dari 33 ekor ular dan 1 ekor biawak. Untuk satwa ular ada berbagai jenis, yakni jenis piton sebanyak 26 ekor, ular tikus 4 ekor, dan ular kobra sebanyak 3 ekor. Pada musim penghujan, penyelamatan satwa liar terutama ular yang masuk ke lingkungan warga meningkat signifikan. Satwa yang diserahkan kali ini adalah hasil dari rescue selama 3 pekan. Jumlahnya ini kalau ularnya tadi ada sekitar 33, terus tambah biawak air tawarnya 1, jadi 34 totalnya. Dari pitonnya ada 26, terus ular tikusnya ada 4 ekor, terus ular kobranya 3 ekor. Terus ini nanti ini dari Damkar Kota, terus dari Damkar Kabupaten, terus sama dari warga.
Satwa-satwa ini kita bawa ke WRU Sidoarjo untuk penanganan lebih lanjut. Karena di sana sudah tersedia kader dan juga tenaga yang memenuhi syarat. Pak, ini ular ini dikumpulkan, ditemukan di pemukiman atau di hutan? Informasi dari teman-teman jaga satwa Indonesia ini hasil dari penyerahan masyarakat yang biasanya memang satwa-satwa ini muncul di kala menjelang musim hujan. Di kala musim hujan satwa ini akan bertelur dan berkembang. Tentunya di kala berkembang dia akan kemana-mana. Seekor biawak berukuran besar berhasil dievakuasi petugas damkar di dalam kandang ternak burung murai batu di wilayah Sambikerep, Surabaya, Sabtu siang. Biawak ini diduga sering memangsa ternak burung murai batu milik warga karena berulang kali burung ternaknya hilang atau mati. Petugas damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mengevakuasi biawak berukuran besar dari kandang ternak burung murai batu. Biawak dengan panjang 1 meter ini dengan mudah ditangkap petugas damkar karena terjebak di dalam kandang ternak burung murai batu milik Nur, warga Sambikerep, Surabaya. Sebelumnya, Nur kerap kehilangan maupun mendapati burung murai batu mati karena dimangsa hewan yang disangkanya dimangsa tikus. Setelah dievakuasi, biawak ini dibawa ke pos damkar Kandangan, Surabaya. Selanjutnya, biawak tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman penduduk. Ditangkapnya biawak pemangsa ternak burung murai batu membuat pemilik ternak burung murai batu lega karena harga burung ini mencapai jutaan rupiah per ekor. Kebetulan pemilik tadi lihat ada biawak ya, ternyata di kandang burung murai batunya ya. Mereka langsung telepon ke 112 minta dievakuasi. Memang ukuran biawaknya lumayan besar ya, panjang 1 meter, diameternya 20 sentian ya, jadi gemuk sekali. Mungkin sudah habis banyak burungnya, kita tidak tahu. Ya teman-teman tinggal datang karena biawak sudah di kandang burung, nah tinggal kita tangkap ya. Rahasia balap liar, ratusan pemuda ditangkap. Akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, ratusan pemuda di Kota Kediri diamankan oleh Polres Kediri Kota. Mereka ditangkap setelah melakukan aksi balap liar di jalan umum. Sejumlah pemuda berhamburan melarikan diri saat petugas Satlantas Polres Kediri Kota membubarkan balap liar di lingkungan Pakunden. Razia balap liar itu dilakukan oleh petugas setelah adanya aduan dari masyarakat karena kawasan tersebut sering dilakukan untuk balap liar. Mengetahui hal itu, petugas langsung merazia balap liar di kawasan tersebut. Hasilnya, petugas mengamankan ratusan pemuda yang terlibat dalam aksi balap liar itu. Dalam pengamanan itu, petugas menemukan 5 orang berstatus pelajar dengan memakai seragam. Ratusan pemuda itu dihukum berjalan kaki sambil menuntun motornya ke Mako Satlantas Polres Kediri Kota. Sanksi itu diberikan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan di jalan umum. Pada sore ini kami melaksanakan penertiban dari aksi balap liar karena beberapa hari terakhir informasi dari masyarakat maupun di media sosial bisa kita lihat bersama begitu banyak aduan-aduan dari masyarakat terkait aksi balap liar di lokasi ini, sehingga kami dari Satuan Lantas Polres Kediri Kota merespon langsung kegiatan ini, aduan dari masyarakat, sehingga sore ini bisa kita lihat bersama ada ratusan kendaraan yang kita amankan, yang dimana posisi kendaraan ini memang berada di jalur yang biasanya digunakan untuk aksi balap liar, dan tadi sudah memulai beberapa kendaraan yang melaksanakan aksi tersebut. Ini untuk sementara kami memberikan teguran dan akan mengundang dari orang tua atau keluarga yang bersangkutan adik-adik kita ini untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kegiatan ini lagi, sambil kita memberikan penjelasan terkait
kegiatan yang ada di lapangan supaya keluarga di rumah bisa membantu kita untuk mengawasi anaknya masing-masing. Nantinya para pemuda yang terjaring dalam razia balap liar akan dikumpulkan ke Mako Satlantas Kota Kediri untuk diberikan sosialisasi larangan balap liar. Selain itu, petugas akan memanggil orang tuanya agar memperketat pengawasan putranya. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, 49 siswa sekolah dasar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami mual dan pusing usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat keracunan. 49 siswa sekolah dasar dibawa ke Puskesmas Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi. Mereka merasakan gejala mual dan pusing usai menyantap menu makan bergizi gratis. Para siswa tersebut berasal dari beberapa sekolah di Kecamatan Mejayan, di antaranya SD Negeri Klecorejo, SD Negeri Darmorejo 01, dan salah satu lembaga sekolah di Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan. Dari 49 siswa yang dilarikan ke Puskesmas Klecorejo, 42 siswa kondisinya dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Sementara 7 siswa dirujuk ke RSUD Caruban untuk dirawat. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cinta Anak Klecorejo menyebut, menu makan bergizi gratis yang disalurkan pada Kamis pagi adalah nasi goreng, keripik pangsit, kacang edamame, telur, susu, dan buah semangka. Karena ada peristiwa ini, seluruh menu makan bergizi gratis yang telah disalurkan ke 31 sekolah akhirnya ditarik kembali oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cinta Anak Klecorejo. Itu makanan kita masak jam 12 malam. Kita masak nasi jam 12 malam, kita masak sego goreng itu jam 3 pagi. Itu makanannya apa, Pak? Nasi goreng. Menunya apa? Nasi goreng. Terus? Minumnya susu cina. Selain nasi goreng ada kondimen lain, kayak lauk-lauknya lain selain nasi goreng. Ada keripik pangsit, susu, edamame, telur, sama buahnya semangka. Nasi goreng campurannya itu jagung. Iya, nasi goreng Hongkong. Terus ini pengirimannya ini sampai berapa sekolah? Mana aja yang dari SPPG itu? SPPG kita kan 32 sekolah. Karena ada kasus ini ada yang kita tarik, nggak kita kasih. Polisi telah mengambil beberapa sampel sisa menu MBG dan makanan yang belum dibagikan untuk diuji ke laboratorium guna mengetahui penyebab keracunan massal yang menumbangkan puluhan siswa. Rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini dari Polres Madiun bersama Kasat Reskrim beserta tim kesehatan langsung melaksanakan pemantauan dan pembantuan evakuasi dari siswa-siswi yang dinyatakan keracunan dari salah satu SPPG yang ada di Kecamatan Mejayan. Alhamdulillah dari 49, 42 sudah dinyatakan sehat dan 7 untuk antisipasi barangkali ada keluhan dilakukan rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Madiun. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, Pak Kasat Reskrim sudah mengambil beberapa sampel sisa makanan maupun makanan yang belum dibagikan untuk dilaksanakan uji ke laboratorium forensik apakah ada kaitan dampak dari keracunan ini terhadap siswa-siswi yang keracunan pada saat ini. Untuk mencegah peristiwa keracunan massal, Polres Madiun mengimbau seluruh dapur SPPG agar melakukan cek food atau memeriksa keamanan dan kualitas makanan sebelum dibagikan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Siswa SD di Kota Kediri lebih semangat belajar usai mendapatkan makan bergizi gratis MBG. Sebelumnya banyak murid yang tidak masuk sekolah, kini mereka lebih tertib dan siswa yang sering tidak masuk sekolah berkurang drastis. Sejumlah siswa SDN Tempurrejo 2 Kota Kediri ini membagikan menu MBG di kelas. Satu persatu murid mendapatkan MBG dan mereka makan bersama dengan lahap. SDN 2 Tempurrejo Kota Kediri itu mendapatkan makan bergizi gratis baru awal bulan November. Pihak sekolah menyambut baik dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut kepala sekolah, program MBG membuat siswa lebih semangat dan tertib untuk bersekolah.
Jika sebelum adanya program MBG, selalu ada 15 siswa yang tidak masuk sekolah dalam 1 minggu. Kini berkat hadirnya MBG, siswa yang sering izin sekolah berkurang secara drastis. Selain itu, menu MBG yang disediakan dapur SPPG sangat bervariatif, membuat siswa lebih semangat untuk makan. Kami menerima MBG itu awal November ya, awal kedatangan dari tim MBG itu anak-anak sangat antusias sekali karena memang bisa dimaklumi ya, kondisi kita yang berada di wilayah kota pinggiran, kayaknya pendapat menu tambahan ini sangat bermanfaat bagi kami. Dampak yang nyata itu kalau anak-anak kadang mungkin karena agak nggak enak badan sedikit itu tidak masuk ya, dengan adanya menu MBG ini ternyata membuat semangat anak-anak untuk masuk karena ingin tahu besok MBG-nya apa ya, anak-anak seperti itu. Sementara itu, salah satu siswa mengaku senang mendapatkan berbagai menu MBG. Menurutnya, menu yang paling disukai yaitu mie ayam. Ini udah sebelumnya udah berapa kali mendapatkan MBG, sejak kapan? Makan awal November ya. Menunya menurut adik sendiri seperti apa sih menu-menu MBG yang dirasakan? Enak. Terus mungkin menu favorit yang selama ini disukai waktu MBG apa? Tapi ada menu favorit yang apa? Mie ayam. Sementara itu, SDN 2 Tempurrejo Kota Kediri memiliki siswa sebanyak 209. Ya, sekolah berharap agar program MBG terus berjalan agar siswa terus semangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, dalam rangkaian acara Kompas Gramedia KG Cup 2025, Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Jawa Timur menggelar bersih sampah di Pantai Kenjeran, Surabaya. Selain bersih-bersih sampah, acara yang diikuti hampir 100 karyawan dari berbagai unit bisnis Kompas Gramedia Group Jawa Timur ini juga digelar senam bersama. Menyemarakan acara Kompas Gramedia Cup 2025, Forum Komunikasi Daerah FKD Kompas Gramedia Group Jawa Timur menggelar berbagai acara di Surabaya. Salah satunya dengan menggelar bersih-bersih sampah di sepanjang Pantai Kenjeran, Surabaya. Dengan membawa kantong sampah, 100 lebih karyawan dari berbagai lini bisnis Kompas Gramedia Group di Jatim ikut ambil bagian. Peserta dengan antusias memunguti sampah yang mengotori kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya. Ketua penyelenggara Supriyanto yang juga General Manager Kampi Hotel Tunjungan Surabaya bilang, acara bersih sampah ini sebagai wujud kepedulian Kompas Gramedia Group ikut menjaga kebersihan khususnya di tempat umum. Kegiatan ini diikuti hampir semua perusahaan milik Kompas Gramedia seperti perhotelan, penerbit, hingga media. Kegiatan ini kegiatan pertama yang kita adakan untuk Kompas Gramedia Jatim dan berkolaborasi antara KG Cup dan juga program Santika Sustainability. Setelah ini kegiatan kita olahraga bersama di Pantai Kenjeran. Harapannya semoga keberlanjutan atas kebersihan pantai ini bisa terus terjaga dan hal kecil bisa berdampak besar untuk lingkungan kita, seperti itu kurang lebih. Selain acara bersih-bersih sampah di Pantai Kenjeran, karyawan Kompas Gramedia Group Jawa Timur ini juga menggelar senam bersama di area Taman Surabaya. Diharapkan dengan acara ini, Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Group Jawa Timur bisa terus terjalin baik dan memberi dampak positif bagi sekitar. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda kami hadirkan Timnas U22 berangkat ke Thailand. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Soal berita olahraga saudara, sinyal asal negara pelatih timnas Indonesia semakin jelas. Dari 5 kandidat yang diusulkan Esko dan Direktur Teknik PSSI, salah satunya berasal dari negeri kincir angin. Exco PSSI secara bergantian segera terbang ke Eropa. Dari 5 negara yang diusulkan, diantaranya berasal dari Belanda, Inggris, dan Spanyol. Wakil Ketua Umum 1 PSSI, Zainuddin Amali bilang, Komite Eksekutif PSSI, juga Ketua Badan Tim Nasional, hingga Dirtek Alexander Zwiers bertolak ke Eropa. Nantinya dari hasil wawancara dengan calon pelatih, yang hingga kini namanya enggan disebutkan PSSI, akan dilaporkan di rapat Exco untuk menentukan siapa yang pantas menahkodai skuad Garuda. Dibawa ke rapat Exco, kan statutanya begitu, kan kalian udah baca statuta kan? Yang huruf L itu, bahwa eksekutif komite salah satu kewenangannya adalah menentukan pelatih tim nasional. Nah, itu aja kita jalanin itu aja sih. Ya, tentu yang membawa kita ke target-target kan nanti di ASEAN seperti apa kan gitu ya. Kan nanti ada FIFA ASEAN ya. Kemudian di Asia seperti apa. Sementara Exco PSSI Sumarji meminta publik untuk bersabar. Dia memastikan pekan ini akan ada titik terang mengenai calon pelatih timnas Indonesia. Ada 2 orang yang akan berangkat duluan ke sana dan Dirtek Alexander juga sudah berangkat kemarin sehingga nanti akan ketemu bersama-sama di Eropa dan sesuai jadwal yang ada memang di minggu-minggu ini nanti akan bisa langsung melakukan interview. Tunggu saja minggu ini, nanti pasti akan ada hasilnya, terlepas nanti siapa yang akan menyampaikan, yang pasti tidak akan lama lagi, itu pasti akan ada hasilnya. Beberapa nama telah mencuat sebagai pelatih timnas Indonesia. 2 nama yang terus digaungkan oleh publik adalah pelatih berkebangsaan Uzbekistan Timur Kapadze dan pelatih berpaspor Belanda, Giovanni van Bronckhorst. Rinin Taniken, Janivan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Berangkat lebih awal, 19 pemain Timnas U22 Plus tim pelatih bertolak menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih Timnas U22 Indra Syafri bilang para pemain dalam kondisi siap tempur dan akan melakukan periodisasi latihan sebaik mungkin di Thailand. Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025 berangkat lebih awal ke Thailand. Skuad Garuda Nusantara bertolak ke negeri Gajah Putih pada Sabtu pagi. 19 pemain yang berasal dari kompetisi domestik plus pelatih kepala Indra Syafri turut dalam rombongan. Striker Timnas Jens Ravan bilang, tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Sementara itu, pelatih Timnas U22 Indra Syafri menegaskan timnya akan fokus laga demi laga. Sisa waktu yang ada akan digunakan sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. We want to defend that gold medal and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Kita akan bikin periodisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama insya Allah udah full tim ya Coach? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. Oke. Adapun dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zelstra, Dion Marks, dan Kapten Ivar Jenat. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya pada 30 November. Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Akhiri perdebatan emas atau perak, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tegaskan Timnas Sepak Bola Indonesia tetap usung target pertahankan emas SEA Games, kendati Kemenpora hanya targetkan perak. Pernyataan ini sekaligus merespon pernyataan publik mengapa sepak bola hanya ditargetkan perak pada SEA Games Thailand. Amali menyebut sejak awal target federasi adalah emas. Namun Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak. Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolok ukur sendiri.
Kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Fokus pada sentuhan akhir, tim Tekbol Indonesia siap persembahkan 1 emas bagi Indonesia pada SEA Games 2025. Usai menjalani pemusatan latihan di Sukabumi, tim Tekbol Indonesia kini fokus menjalani latihan akhir di Gor Pasar Minggu Jakarta hingga 7 Desember. Federasi Tekbol Indonesia menargetkan 1 emas mampu dibawa peluang kontingen. Emas diharapkan hadir dari nomor tunggal putra melalui Yoga Ardika yang sebelumnya meraih perak di SEA Games Kamboja. Sementara kejutan diharapkan hadir dari nomor beregu dan campuran pelatih Tekbol Indonesia. Now we focus on, of course, also on strength and endurance, but mostly on putting the last touches to the training. So I cannot I don't want to explain what we are doing exactly with everybody, but mostly we focus on attack, defense, receive, and service. That's the most. Turunkan komposisi atlet terbaik, tim bowling Indonesia targetkan 2 emas pada SEA Games 2025. Tim bowling Indonesia mantapkan persiapan jelang turun di SEA Games 2025. Saron Liman Santoso dan kolega berlatih intensif di pelatnas yang berpusat di Jakarta. Turun dengan komposisi terbaik, persiapan tim sudah mencapai 95%. Tim putra bahkan sudah melampaui target dari tim pelatih. Sementara untuk tim putri, peningkatan kecepatan dan kekuatan masih terus diupayakan. Adapun Federasi Bowling Indonesia (PBPBI) menargetkan minimal 2 emas di SEA Games Thailand. Emas diharapkan hadir dari ganda putra dan tim 4 putra. Syaratnya mereka harus mampu menaklukkan Malaysia, Singapura, dan tuan rumah Thailand yang kerap jadi sandungan bagi skuad Merah Putih. Yang cowok-cowok itu sudah berhasil mencapai target average yang kita inginkan, yaitu akan bermain 6 game dengan average 229. Sementara yang di tim putri masih berjuang, masih di bawah target yang kita berikan, yaitu 219. Dan sekarang ini sudah berhasil 211. Jadi masih 8 pin under. Dan kita akan mengusahakan dalam waktu terakhir ini untuk menambah speed dan powernya yang Akibat cemburu, seorang DJ dianiaya kekasih. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, seorang perempuan yang bekerja sebagai DJ di Kota Malang menjadi korban penganiayaan pasangannya. Pelaku mengaku kesal dan cemburu saat melihat korban menerima saweran. Kasus penganiayaan ini sempat viral di media sosial saat korban mengunggah videonya usai dianiaya oleh pasangannya sendiri. APH pelaku penganiayaan seorang DJ di Kota Malang ini ditangkap pada 27 November setelah korban melapor ke Polresta Malang Kota. Pelaku yang merupakan kekasih korban ditangkap di rumah orang tuanya di Wagir, Kabupaten Malang. Dalam keterangan pada wartawan, Kapolresta Malang Kota Kombes Nanang Haryono bilang bahwa pelaku dan korban menjalin hubungan sejak 2022 lalu. Penganiayaan ini terjadi karena pelaku cemburu. Korban yang berprofesi sebagai DJ menerima saweran. Pelaku yang menganiaya korban melakukan perbuatannya di bawah pengaruh minuman keras. Usai dianiaya, korban mengalami luka lebam di mata dan luka sobek di bawah mata. APH ini dengan pelapor yaitu US mempunyai profesi bersama, yaitu sama-sama di DJ. Motif dari pelaku melakukan kekerasan yang jelas adanya kecemburuan dari pelapor. Kenapa pelapor atau korban terima uang
buang sawer dan sebagainya. Di situ terjadi cekcok mulut. Setelah ditangkap, pelaku APH minta maaf atas perbuatannya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Polisi tangkap pasangan suami istri di Bangkalan, Jawa Timur atas laporan penggelapan puluhan sepeda motor milik kerabatnya. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di sebuah hotel di Surabaya. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah kamar hotel di Surabaya yang menjadi tempat persembunyian pelaku penggelapan sepeda motor. Agus beserta istrinya, Subaidah, tak berkutik saat disergap polisi di tempat persembunyiannya. Keduanya dilaporkan atas kasus penggelapan sepeda motor milik kerabat serta orang-orang terdekat mereka. Ada 10 orang yang menjadi korban tipu daya pasangan ini. Kasat Reskrim Polres Bangkalan menyebut modus pelaku meminjam sepeda motor korban untuk menjenguk orang tuanya. Peran istri yang melancarkan tipu dayanya berhasil menguasai sepeda motor. Sementara sang suami menggadaikan motor pinjaman kepada seorang sebagai penadah. Istri meminjam sepeda motor milik korban. Selanjutnya suaminya inisial AS yang menggadaikan kepada penadah. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Saudara, ratusan pemuda di Kota Kediri diamankan oleh Polres Kediri Kota. Mereka ditangkap setelah melakukan aksi balap liar di jalan umum. Sejumlah pemuda berhamburan melarikan diri saat petugas Satlantas Polres Kediri Kota membubarkan balap liar di lingkungan Pakunden. Razia balap liar itu dilakukan oleh petugas setelah adanya aduan dari masyarakat karena kawasan tersebut sering dilakukan untuk balap liar. Mengetahui hal itu, petugas langsung merazia balap liar di kawasan tersebut. Hasilnya, petugas mengamankan ratusan pemuda yang terlibat dalam aksi balap liar itu. Dalam pengamanan itu, petugas menemukan 5 orang berstatus pelajar dengan memakai seragam. Ratusan pemuda itu dihukum berjalan kaki sambil menuntun motornya ke Mako Satlantas Polres Kediri Kota. Sanksi itu diberikan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan di jalan umum. Pada sore ini kami melaksanakan penertiban dari aksi balap liar karena beberapa hari terakhir informasi dari masyarakat maupun di media sosial bisa kita lihat bersama begitu banyak aduan-aduan dari masyarakat terkait aksi balap liar di lokasi ini, sehingga kami dari Satuan Lantas Polres Kediri Kota merespon langsung kegiatan ini, aduan dari masyarakat, sehingga sore ini bisa kita lihat bersama ada ratusan kendaraan yang kita amankan, yang dimana posisi kendaraan ini memang berada di jalur yang biasanya digunakan untuk aksi balap liar, dan tadi sudah memulai beberapa kendaraan yang melaksanakan aksi tersebut. Ini untuk sementara kami memberikan teguran dan akan mengundang dari orang tua atau keluarga yang bersangkutan adik-adik kita ini untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kegiatan ini lagi, sambil kita memberikan penjelasan terkait kegiatan yang ada di tempat nanti supaya keluarga di rumah bisa membantu kita untuk mengawasi anaknya masing-masing. Nantinya para pemuda yang terjaring dalam razia balap liar akan dikumpulkan ke Mako Satlantas Kota Kediri untuk diberikan sosialisasi larangan balap liar. Selain itu, petugas akan memanggil orang tuanya agar memperketat pengawasan putranya. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Siswa SD di Kota Kediri lebih semangat belajar usai mendapatkan makan bergizi gratis MBG. Sebelumnya banyak murid yang tidak masuk sekolah, kini mereka lebih tertib dan siswa yang sering tidak masuk sekolah berkurang drastis. Sejumlah siswa SDN Tempurrejo 2 Kota Kediri ini membagikan menu MBG di kelas. Satu persatu murid mendapatkan MBG dan mereka makan bersama dengan lahap. SDN 2 Tempurrejo Kota Kediri itu mendapatkan makan bergizi gratis baru awal bulan November.
Pihak sekolah menyambut baik dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut kepala sekolah, program MBG membuat siswa lebih semangat dan tertib untuk bersekolah. Jika sebelum adanya program MBG, selalu ada 15 siswa yang tidak masuk sekolah dalam 1 minggu. Kini berkat hadirnya MBG, siswa yang sering izin sekolah berkurang secara drastis. Selain itu, menu MBG yang disediakan dapur SPPG sangat bervariatif, membuat siswa lebih semangat untuk makan. Kami menerima MBG itu awal November awal kedatangan dari tim MBG itu anak-anak sangat antusias sekali karena memang bisa dimaklumi kondisi kita yang berada di wilayah kota pinggiran, kayaknya pendapat menu tambahan ini sangat bermanfaat bagi kami. Dampak yang nyata itu kalau anak-anak kadang mungkin karena agak nggak enak badan sedikit itu tidak masuk dengan adanya menu MBG ini ternyata membuat semangat anak-anak untuk masuk karena ingin tahu besok MBG-nya apa ya, anak-anak seperti itu. Sementara itu, salah satu siswa mengaku senang mendapatkan berbagai menu MBG. Menurutnya, menu yang paling disukai yaitu mie ayam. Ini sebelumnya udah berapa kali mendapatkan MBG? Sejak kapan? Makan awal November ya. Menunya menurut adik sendiri seperti apa sih menu-menu MBG yang dirasakan? Enak. Terus mungkin menu favorit yang selama ini disukai waktu MBG apa? Ada request ke MBG? Tapi ada menu favorit yang apa? Mie ayam. Sementara itu, SDN 2 Tempurrejo Kota Kediri memiliki siswa sebanyak 209. Pihak sekolah berharap agar program MBG terus berjalan agar siswa terus semangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Job fair disabilitas dan peluang kerja di luar negeri. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggandeng 53 perusahaan dengan 1.430 lowongan pekerjaan dalam Job Fair 2025 di Gedung Serbaguna Kaliwates. Selain membuka lowongan untuk berkebutuhan khusus, juga lowongan keluar negeri. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Ratusan pencari kerja mendatangi Job Fair yang digelar pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur di Gedung Serbaguna Kecamatan Kaliwates pada Kamis pagi. Kegiatan ini bagian upaya dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Ada 53 perusahaan baik skala lokal, nasional hingga internasional yang dilibatkan. Total ada 1.430 lowongan pekerjaan yang disediakan. Sejumlah stan perusahaan ada yang melakukan tes wawancara langsung dengan pencari kerja. Namun ada juga yang hanya menerima lamaran pekerjaan. Peminatnya kita ada hampir 1.400 pencari kerja. Ini memang turun dari pelaksanaan tahun sebelumnya memang. Karena saat ini ada banyak program dari Kementerian Tenaga Kerja, misalkan magang itu alhamdulillah banyak yang diterima juga dari evaluasi dari Disnaker. Kemudian kita juga menyiapkan lowongan pekerjaan, informasi lowongan pekerjaan di Instagram Dinas Tenaga Kerja, juga layanan siap kerja. Di Job Fair kali ini ada 2 stan perusahaan yang menerima calon pekerja berkebutuhan khusus dengan jenis pekerjaan telemarketing dan juga lowongan kerja ke luar negeri. Peserta atau pelamar disabilitas itu menggunakan telemarketing atau pemasaran dalam konsep online lah, gampang aja gitu dah. Kenapa seperti itu, Pak?
karena peluang buat mereka itu sebetulnya untuk mobilitas itu sangat kecil sekali ya. Jadi saya membuka peluang buat mereka. Gitu loh. Mereka ingin maju, berkembang, dan selama ini yang saya pernah alamin itu setelah saya bekerja sama dengan mereka, mereka juga luar biasa, mempunyai kemampuan, keahlian yang jauh di atas rata-rata orang yang biasa sebetulnya. Pencari kerja merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dengan adanya job fair ini tuh lumayan ngebantu dengan kita tahu mana aja perusahaan-perusahaan yang memang sangat membutuhkan pegawai. Juga kita tahu posisi apa aja yang lagi kosong di perusahaan itu. Selain itu juga langsung dikasih tahu syarat persyaratannya sama cara daftarnya. Job fair kali ini sepi peminat karena adanya sistem magang di perusahaan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.